Bagaimana cara mendidik atau mengajar anak kita yang sesuai dengan Alkitab? Jadi sama seperti Tuhan, jika mengasihi anak kita, kita pasti akan mengajarnya, bukan malah memanjakannya. Memang sebenarnya mendidik anak itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Gimana kita mau mendidik? Karena kita sendiri itu sebetulnya juga masih perlu dididik. Apa yang dilakukan orang tuanya pasti tercermin di anaknya. Jangan sampai jika kita mendidik anak kita timbul amarah di dalam hati anak kita. Karena jika sampai terjadi demikian berarti ada hal yang salah. Kita harus mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat. Shalom saudara-saudara. Grogi nih saya, saudara. Belum pernah saya khotbah tamunya biasanya kalangan sendiri, tapi ini nggak tahu kenapa kok malah tahu-tahu banyak tamu datang. Di kesempatan sahabat ini saya mau memberikan khotbah dengan judul Didiklah Anakmu. Saya mengambil dari Amsal 29 ayat 17. Jadi mengapa kita harus mendidik anak kita dan bagaimana cara kita harus mendidik? Saya dari Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi jika kita mendidik anak kita yang benar, jadi di Alkitab dikatakan akan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi selain mendidik anak kita, kedepannya anak kita itu pasti akan mendatangkan sukacita. Nanti saya akan jelaskan apa beberapa alasannya. Jadi kita sebagai orang tua pastilah akan mendidik anak kita agar di kemudian hari menjadi anak yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana cara mendidik atau mengajar anak kita yang sesuai dengan Alkitab? Jadi memang di Alkitab itu memang yang saya pernah beberapa kali bilang sangat-sangat lengkap. Bahkan mendidik anak aja ada di dalam Alkitab. Saya ambil dari Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematian. Ya. Dan di Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar pada waktunya. Nah, di Alkitab kok malah disuruh menghajar ya dalam mendidik anaknya. Jadi kok kelihatannya jahat banget gitu loh. Jadi saya lihat di sini apa Alkitab salah gitu ya. Tapi kan mestinya tidak. Dan ini saya sering kali tunjukkan ke anak saya bahwa di Alkitab ini loh, papa disuruh menghajar. Jadi itu TV senyum-senyum karena kalau papa benar sadis ya. Jadi kenapa menghajar ya? Karena daripada anaknya nanti tidak benar, mending kita hajar duluan. Tidak malu-maluin orang tua gitu ya dia. Itu mungkin Pak Mosi itu yang perlu mendidik itu, karena sekali sikat les gitu ya, pakai sapu hitam gitu ya. Nah, di jawabannya ada di Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan aja menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesat orang yang diakuinya. Menyesat itu kalau di kamus bahasa Indonesia, menyesat itu artinya melempar sampai terpental. Jadi istilah melempar. Jadi yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau ini malah jadi pertanyaan
blunder juga ya kalau kita sampai tidak pernah dilempar sama Tuhan, berarti kita bukan anaknya. Jadi kita yang harus benar-benar kita bisa dibilang kita ini sebagai anak atau bukan. Jadi memang kalau sebagai anak tentunya kita pasti pernah mendapat pelajaran lah di dalam kehidupan ini. Begitu juga makanya saya sering belajar bagaimana cara mendidik anak saya yang baik. Jadi di sini jika kita mengasihi anak kita, ya sama seperti Tuhan, jika mengasihi anak kita, kita pasti akan mengajarnya. Jadi bukan malah memanjakannya, karena jika kita memanjakannya, saya yakin sedikit-sedikit kita urusin, kita manjain, kedepannya nanti jika nanti sudah dewasa, saya yakin anak-anak kita pasti juga tidak bisa melakukan sesuatu hal yang mungkinnya seharusnya bisa dilakukan. Jadi kita memang perlu terkadang menghajar supaya anak kita nanti kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Memang sebenarnya mendidik anak itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Gimana kita mau mendidik, sedangkan kita sendiri aja yang sudah dewasa sebagai orang tua, kita sendiri aja terkadang masih banyak melakukan kesalahan dan kita sendiri juga masih butuh didikan. Jadi kita masih sering belajar dari kehidupan ini. Kadang kita juga mendapat bisa dibilang ajaran dari Tuhan. Tapi yang perlu kita syukuri, semua ini sebetulnya diizinkan Tuhan karena supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di sini saya hanya menekankan bagaimana cara kita mendidik anak hanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Dan mungkin jika saudara-saudara pernah dengar ya istilah like father like son. Jadi kalau di bahasa Indonesia buah tidak jatuh dari pohonnya. Tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Oke. Nah, di sini mungkin kalau boleh lihat-lihat ada gambarnya, coba kalau komputer nih gambarnya. Jadi bapaknya seorang pemusik, anaknya juga suka musik dan dia tentunya pasti diajarin oleh orang tuanya. Next. Nah, sampai kelakuannya aja bisa sama dari bayi sama yang sudah dewasa. Jadi memang yang namanya like father like son ini memang ya tak terduga. Saya sebenarnya punya fotonya ya seperti ini, cuman saya nyarinya yang agak susah. Istri saya yang foto waktu itu, jadi saya video sama Titi waktu kecil, gayanya bisa sama. Next. Nah, nih dari cara jalan aja, anak kecil ini menirukan orang tuanya. Dengan orang tuanya jalan seperti itu, anak kecil menirukan. Nah, gaya kalau ini, kalau istilahnya meme ini gaya ya Meme ya. Next gitu. Orang tuanya mencukur jenggot, anaknya ingin mengikutinya. Padahal anaknya juga nggak punya jenggot, ya kan? Jadi memang apa yang dilakukan orang tua itu memang biasanya banyak ditiru anak-anaknya. Next. Pakai dasi aja, anaknya juga pengen pakai dasi. Next. Sama. Next. Ini kalau ini Lexan like father ini bukan. Ayo father Lexan karena anaknya pengen jadi superhero, papanya terpaksa mau tidak mau ngikuti bergaya seperti superhero. Next. Nah, bahkan sampai yang bisa dibilang agak norak aja, anaknya papanya bergaya rambutnya seperti itu, anaknya juga pengen seperti itu. Untuk next. Dan ini
papanya berdoa, anaknya juga ikut berdoa. Jadi di sini saya melihat apa yang dilakukan orang tuanya pasti tercermin di anaknya. Dan jika orang tuanya pemarah, pasti anaknya juga ikut pemarah. Saya menyadari waktu itu saya memang tipikal orang yang pemarah. Saya juga sangat-sangat emosional dan saya juga sangat mengerti anak saya. Yang pertama itu sangat-sangat meniru saya. Tapi ya itu, karena saya sadar ini kok kayaknya kok mencerminkan atau memberi contoh yang tidak baik, jadi maka saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar. Dan setiap saya marah, anak saya tetap, untungnya saya sih punya anak yang cewek itu selalu meredam amarah saya. Tidak boleh marah, papa tidak boleh marah. Jadi akhirnya saya juga janji sendiri kepada anak-anak saya, supaya saya tidak jadi seorang pemarah lagi. Ya meskipun sesekali marah, tapi saya sih merasa sudah berkurang kadarnya dibandingin yang awal-awal saya punya anak. Jadi ya memang tadi saya bilang anak itu mencontoh dari kita, dan tadi saya bilang susah sebetulnya untuk mendidik anak, karena kita sendiri aja sebetulnya juga masih perlu dididik. Kita masih perlu belajar untuk menjadi seorang orang tidak emosional, terus juga tidak ya apapun lah yang jelek lah intinya, yang keburukan-keburukan yang ada di diri kita itu jangan sampai ditiru sama anak kita. Jadi di sini dengan perumpamaan Father Lexan tadi, sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dapat berdampak besar bagi anak kita ke depannya, bahkan keturunan kita selanjutnya juga. Dan apabila kita memberikan keteladanan kepada anak kita sesuai dengan firman Tuhan dan mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab kepada mereka, tentunya buah yang dihasilkan adalah keturunan yang mengasihi Tuhan. Dan sebaliknya, apabila kita lalai bahkan mengabaikan firman di dalam saat kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, maka nantinya hasilnya adalah keturunan yang buruk dan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Saya berkata seperti ini karena saya ambil sebuah ilustrasi. Jadi pada tahun 1900 seorang sarjana dari University Princeton bernama Benjamin B. Warfield meneliti tentang kehidupan anak-anak dan keturunan dari dua orang yang hidup di masa yang sama dan sama-sama tinggal di New York. Jadi ini dia dua orang ini yang diteliti adalah sepantaran, tinggalnya sama, tapi beda apa yang dilakukannya. Yang pertama, ada orang bernama Jonathan Edward. Dia adalah seorang pengkhotbah yang terkenal di abad 18. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, dan menikah dengan Sarah, juga seorang yang takut akan Tuhan. Dia mempunyai anak 11, mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk pergi ke gereja, dan sesibuk apapun ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Di sini dari Jonathan Edward ini kita bisa melihat betapa dia mementingkan untuk membangun sebuah keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Otomatis jika dia seorang takut akan Tuhan, dia juga mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya,
dan dia mempunyai anak, makanya dia pasti akan mengajarkan anaknya tentang Tuhan itu sendiri. Dan saya di sini merasa yakin bahwa seorang Jonathan Edward adalah seorang yang sangat gigih untuk membuat keluarga menjadi lebih baik. Di sini akan dikatakan sesibuk apapun ia selalu meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Jadi kalau di sumber yang saya baca, Jonathan Edward adalah seorang pengkhotbah, dia pastinya sangat repot dan dia juga setiap harinya menulis dan dia juga masih meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Jadi dia pasti orang yang sangat ulet, sangat tekun, karena untuk mendidik anak itu pasti juga bukan suatu hal yang mudah. Dalam arti saya cuma bilang, contoh, Titi, kamu harus seperti ini. Tentunya seorang anak kecil hanya mendengar sekali, saya rasa cuma didengar dan tidak bisa langsung masuk ke hati dan pikirannya. Jadi yang namanya mendidik anak kecil itu pastinya butuh suatu waktu dan butuh suatu proses untuk mengerti apa yang akan kita katakan kepada anak kita. Dan jika hasil yang diperoleh Jonathan Edward dengan dia sendiri adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan merepresentasikan kepada anak-anaknya, keturunan Jonathan Edward ada beberapa orang dan menjadi orang-orang yang sangat-sangat bisa dibilang adalah orang-orang yang sangat membanggakan. Seperti di Amsal tadi, akan mendatangkan ketentraman dan sukacita kepadamu. Di sini coba dilihat, ada 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih menjadi senator AS, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 100 orang lebih menjadi misionaris, 60 orang menjadi penulis terkenal, 80 orang menjadi pemuka masyarakat dan salah satunya adalah seorang gubernur, 66 orang menjadi dokter, 135 orang menjadi editor, 1 orang menjadi penerbit, 1 orang menjadi penilik keuangan AS, 1 orang menjadi wakil presiden dan 1 orang menjadi istri presiden. Di sini kita lihat jelas ya, apa yang diajarkan kepada orang tuanya, hasilnya seperti yang dia ajarkan. Jika dia mengajarkan kebaikan, dia seorang yang takut akan Tuhan, tentunya hasilnya juga tidak jauh dari pohonnya. Dan yang kedua, ada seorang yang bernama Max Jukes. Tadi kan ada 2 tokoh, satunya Jonathan Edward, yang kedua adalah Max Jukes. Max Jukes adalah seorang ateis. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak beriman kepada Tuhan, tidak percaya firman Tuhan, tidak pernah ke gereja, dan menikah dengan seorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Tidak pernah membawa anak-anak mereka ke gereja, tidak mengizinkan anaknya ke gereja meskipun anak-anaknya menginginkannya. Dia juga seorang pemabuk. Tentunya dengan seorang pemabuk, dia tidak akan pernah memperhatikan istri dan anak-anaknya. Dan dia juga tidak meluangkan waktu untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Dari Max Jukes kita bisa melihat bahwa dirinya tidak menganggap penting untuk membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia, yang tadi saya garis bawahi tadi kalau di Jonathan Edward adalah dia meluangkan waktu untuk anak-anaknya, dan di sini kalau Max Jukes tidak meluangkan waktu untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Max Jukes adalah orang yang sangat egois dan tidak peduli dengan anak-anaknya, dan pastinya juga tidak peduli dengan keturunannya nanti. Anak-anak aja nggak ngurusin, apalagi nanti keturunannya mau jadi apa, pasti tidak akan peduli. Dan
hasil dari mendidiknya Max Jux adalah 310 mati sebagai seorang pengemis, 150 keturunan yang pernah masuk penjara, 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih jadi pemabuk. Jadi di sini berbeda dengan Max Jux bahwa anak-anak keturunan dari Jonathan Edward tadi dengan beberapa yang diraih, keturunan Jonathan Edward sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena Jonathan Edward adalah seorang ayah yang mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi warisan dari generasi ke generasi dari anak-anak Jonathan Edward menegaskan bahwa bagaimana pengaruh dari seorang pengikut Yesus akan diberkati sepanjang kehidupan mereka. Di sini saya mau bilang bahwa yang namanya orang tua adalah kan ayah dan ibu. Tadi di kedua contoh tadi dia sama-sama menikah, tapi beda. Jonathan Edward menikah dengan istri yang sama-sama takut akan Tuhan, tapi Max Jux menikah dengan istri yang sama-sama tidak takut akan Tuhan. Di sini saya mau bilang bahwa dalam mendidik anak, kita kan pastinya tentu berpartner dengan pasangan kita, dengan istri kita. Jadi istri yang sehati dengan suaminya pasti akan sangat membantu suaminya dalam mendidik anak-anaknya. Di sini yang saya maksudkan adalah keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana kita sebagai orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saya mengambil dari Mazmur 127 ayat 3 bahwa sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah pusaka milik Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak kita adalah anugerah dari Tuhan. Karena anak kita merupakan anugerah dari Tuhan, maka kita tentunya pasti akan berusaha untuk mendidik, menjaga, mengasihi, dan merawat mereka sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan di sini jika kita nantinya akan berhasil, contohnya mungkin seperti Jonathan Edward tadi, itu seharusnya bukan menjadi kesombongan kita. Padahal kita kan tadi kan diayatkan untuk mendatangkan ketentraman dan sukacita buat kita. Tapi yang saya tekankan di sini, nantinya jangan sampai itu menjadikan kesombongan untuk kita. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua, jika kita mempunyai anak yang pandai, mempunyai anak yang mempunyai kelebihan, terkadang kita selalu membanggakan anak kita di depan orang-orang banyak. Jadi secara tidak langsung itu membuat kesombongan kita. Ini loh, saya sebagai orang tua, saya bisa mendidik, bisa mengajar anak saya sampai sedemikian rupa sehingga bisa membanggakan orang tuanya. Nah, saya maksud di sini adalah sebetulnya jangan sampai itu menjadikan kesombongan kita. Karena sebetulnya kita melakukan itu sebetulnya atas rasa tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang sudah memberikan anugerah kita, memberikan anak tersebut kepada kita. Terlebih dari apapun kelebihannya, terlebih dari apapun kekurangannya, yang namanya pemberian dari Tuhan pastinya punya maksud yang terbaik buat kita semuanya. Dan jika kita mendidik anak kita dengan baik, yang saya inginkan di sini adalah bahwa pemberian Tuhan pastinya mendatangkan berkat buat anak-anak kita. Jadi kita hanya mendidik anak-anak kita untuk supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan.
dan supaya anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Di sini saya ingin mengajak saudara-saudara supaya kita mewariskan sesuatu yang berguna untuk anak-anak kita dan keturunan kita. Apa yang kita wariskan? Bukan dengan yang bersifat kebendaan dan keduniawian, melainkan mewariskan keteladanan rohani yang lebih bernilai kekal dan iman, serta tentunya juga takut akan Tuhan. Di ayat yang terakhir saya mau membahas Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di ayat awal tadi hajarlah dengan tongkat, tapi saya menutup di sini dengan ayat yang jangan sampai jika kita mendidik anak kita timbul amarah di dalam hati anak kita, karena jika sampai terjadi demikian berarti ada hal yang salah dan kita harus mengkoreksi dan kita harus belajar bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kalau saya sih selalu berusaha, jika saya sudah marah dengan anak saya, selalu pasti saya akan berbicara dengan anak saya. Setelah saya istilahnya memberikan hukuman atau apapun, saya pasti akan jelaskan kenapa saya menghukum dan kenapa jika tidak dihukum. Jadi saya selalu menjelaskan kenapa, supaya jangan sampai anak-anak kita itu punya dendam terhadap kita waktu kita mendidik. Jadi semua itu kita harus masih banyak belajar, semua itu kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Dan di ayat yang tadi kita harus mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang anak-anak untuk maju ke depan dan saya minta tolong sama Om Firman untuk mendoakan anak-anak.
Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu boleh berdiri. Kita angkat tangan buat anak kita dukung mereka dalam doa. Kita serahkan anak kita untuk Tuhan bisa mengurapi mereka. Ayo, kita akan berdoa kepada anak kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau berdoa untuk anak kami Tuhan, yang dari yang paling kecil sampai yang besar, baik yang bungsu sampai yang sulung. Kau memberkati anak kami Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah satu persatu anak kami Tuhan. Kalau mereka ada amarah di dalam hati mereka, ketika kami sebagai orang tua mendidik anak kami mungkin ada kesalahan, biarlah Engkau mulai ajar anak kami untuk mengampuni setiap orang tua, dan ajar kami setiap orang tua untuk mengasihi anak kami, mendidik mereka dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mari Tuhan memberkati anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah anak kami terima berkat pengurapan yang baru. Engkau terima menjadi anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan, Engkau yang diandalkan, anak-anak yang bercahaya di depan surga, di bumi dan di surga, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Dan kiranya Engkau senantiasa menjadi berkat bagi semua orang dengan hikmat kepada dari surga. Engkau menjadi orang-orang yang berani, memiliki iman yang teguh, bahkan dimanapun Engkau berada, menjadi penolong bagi sesama. Dan Engkau akan menjadi orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan dimanapun Engkau berada. Tuhan akan pakai Engkau, walaupun Engkau kecil, tapi Engkau akan menjadi bersinar di bintang di langit, di tengah kegelapan Engkau bercahaya, dan cahayamu semakin terang, semakin dilihat oleh orang bahwa Engkau adalah anak Tuhan yang diberkati. Mari setiap anak, terimalah berkat dari Tuhan. Bila hatimu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, ada kegembiraan, ada sukacita dari surga turun di dalam hatimu. Kau menjadi anak yang baik, anak yang penuh kasih, cinta sama orang tua, terlebih berbakti pada Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang percaya pada Yesus berkata amin. Kita akan akhiri pada kita malah kita jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Biarlah setiap kita hanya memuji kebesaran Tuhan. Sungguh besar Engkau Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu.
setiap firman Tuhan yang ditabur sepanjang hari ini. Segala puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah setiap hati yang ada di tempat ini menjadi tanah yang subur, yang dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya damai dari surga menyertai kita sepanjang kehidupan kita, sepanjang minggu-minggu kita akan melangkah melalui sepanjang aktivitas kita. Hari ini Tuhan, inilah hidup kami, inilah ibadah kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.